Shalom saudara-saudaraku. Kembali kita bertemu dalam satu program ibadah online di mana saya ingin membagikan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan bagi saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku jemaat House of Grace, the Kingdom of God yang terkasih, yang saya rindukan dimanapun Anda berada, biarlah berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu menyertai Anda sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Dalam situasi yang seperti ini Bapa, kami tetap memiliki sukacita, pengurapan dari sorga atas hidup kami. Sebab kami percaya Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ini kami Bapa. Kami ingin mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan. Kami boleh senantiasa mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin. Nah, saudaraku, seiring dengan kemajuan teknologi dunia, maka segala sesuatu semakin menuntut manusia bergerak lebih cepat dan mencari terobosan-terobosan baru di dalam segala bidang. Kalau dulu misalnya kita akan membuat mie goreng, itu memakan waktu yang cukup lama. Kita harus membuat adonannya terlebih dahulu, adonan tepungnya, kemudian kita buat mie-nya, kemudian merebusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Walaupun seandainya pun mie mentahnya itu sudah siap, kita masih perlu waktu yang tidak sedikit, tidak sebentar. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, untuk buat mie, apa saja, baik mie kuah, mie goreng, rasa soto, rasa kari, rasa bawang, dan lain-lainnya, itu hanya perlu 10 menit. Demikian juga kalau dulu kita akan pergi misalnya ke luar pulau, pergi ke tempat lain, ke Papua, itu bisa makan berminggu-minggu. Sekarang hanya dalam beberapa jam saja kita sudah sampai. Dan hal ini juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia saat ini, di mana mereka banyak membangun kehidupan mereka di atas karir, di atas kekayaan mereka, kekuatan, dan juga mungkin hubungan, relasi, dan bagaimana mereka saling berlomba untuk mencapai tujuan mereka dengan seluruh kekuatan mereka dalam kehidupan ini. Bahkan segala cara dilakukan agar mereka dapat mencapai itu. Kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak baik, atau cara-cara dengan menghancurkan sesama, bahkan tanpa belas kasihan, dengan cara-cara yang licik. Kita menari di atas penderitaan orang lain. Supaya apa? Hanya dengan satu tujuan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang tenang, damai, berkecukupan. Bahkan kalau saya katakan berkelimpahan, mungkin saudaraku, apa yang kau peroleh tidak akan habis untuk 3 atau 7 generasi. Dan hal itu juga dilakukan oleh notabene yang namanya orang Kristen. Haleluya. Saudara perhatikan nih. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat bersandar pada kekuatannya, kepada kepandaiannya, atau kepada hartanya yang menurut mereka sudah aman.
Menurut mereka itu sudah, I have everything, saya punya semua. Apalagi, apa yang lagi yang harus kita takutkan? Tapi lihat, ketika krisis datang mengguncang, maka runtuhlah kerajaan mereka, bahkan hebat kehancurannya. Saudaraku, semua ini terjadi karena mereka membangun berdasarkan hikmat dan kekuatannya sendiri. Saudaraku, fondasi yang mereka pikir cukup kuat ternyata tidak dapat menjamin dari hari ke hari. Coba kalau kita perhatikan sekeliling kita, juga kita lihat berita-berita yang ada, itu sudah memberikan bukti yang cukup bahwa semua hal itu dapat hilang dalam sekejap. Dan tidak heran jika timbulnya keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa. Jadi, berdasarkan apa seharusnya Anda membangun hidup Anda? Apa sebenarnya menjadi dasar iman, keluarga, dan masa depan Anda? Sudahkah Anda membangun di atas fondasi yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, tidak bisa digoncang, atau tidak bisa bergeser di saat diterjang badai? Nah, saudaraku, perhatikan ini. Ketika engkau membangun kehidupanmu berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang tadi saya sebutkan, berdasarkan kekayaan, keuangan, kekuatanmu, maka saya jamin pasti akan hancur. Perhatikan keadaan hari ini. Seluruh perekonomian dunia roboh, tergoncang hebat di semua sektor usaha, hampir di semua sektor usaha. Minggu yang lalu saya membagikan perenungan firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup berkelimpahan di saat krisis. Tetapi hari ini Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati saya, bagaimana kita dapat mengalami suatu kehidupan yang tidak tergoncangkan dalam keadaan apapun. Wow, Bapa ingin engkau memiliki hidup yang tidak tergoncangkan di dalam segala situasi, apalagi di saat-saat krisis. Saudaraku, saat ini kita sedang masuk dalam suatu masa akhir yang begitu amat sangat mengerikan. Ini bukan masalah virus corona, tetapi semua ini sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan. Dan apa yang dinubuatkan pasti terjadi. Contoh, kita akan baca 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan, akan datang masa yang sukar. Nah, karena terjadi masa yang sangat sukar ini, akibatnya manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah. Itu yang tertulis di 2 Timotius 3. Saudaraku, jika Tuhan mengatakan semua ini bukanlah main-main. Ketika dia katakan akan datang masa yang sukar, itu berarti sangat sukar. Jangan lalu engkau berpikir, seberapa sukar sih? Jangan kau pikir dengan memiliki segala apa yang kau miliki, maka kau dapat mengatasi kesukaran itu. Jika firman Tuhan katakan masa yang sukar, maka keadaan itu amat sangat sukar untuk dapat kau lalui. Haleluya. Luar biasa. Nubuatan-nubuatan itu pasti terjadi. Perhatikan sekelilingmu. Semua ini masih baru permulaan dari masa kesukaran. Akan datang hal yang lebih dahsyat setelah ini. Saya tidak ingin menakut-nakuti saudara. Tanda-tanda itu sudah begitu nyata. Apalagi beberapa waktu yang lalu sudah digenapi nubuatan tentang mark of the beast atau tanda dari binatang itu, yaitu bilangan 666, di mana itu akan dimeteraikan di tangan kanan dan juga pada dahi dengan pemasangan chips. Dan itu sudah diaplikasikan oleh perusahaan besar
di Amerika yang namanya Three Square Market, dan juga negara Swedia sudah menerapkan pemasangan microchip bagi warganya. Saudaraku, microchip ini menyimpan data-data pengguna seperti identitas diri, bahkan juga berlaku seperti credit card. Jadi dengan microchip Anda bisa melakukan transaksi apa saja. Masih di Swedia, ada seseorang ahli yang bernama Ben Liberton. Dia seorang ahli mikrobiologi di laboratorium, di satu laboratorium di kota Lund. Dia menyebut adanya bahaya nyata pada implan microchip di tubuh manusia. Hal itu pertama bisa menimbulkan infeksi, yang kedua bisa bereaksi ke sistem imun kita. Nah, perhatikan, mengapa begitu berkaitan? Kita dengar beberapa waktu yang lalu, Bill Gates akan menggunakan antivirus corona dengan memakai chip. Saudaraku, Liberton sangat khawatir akan data-data yang ada di chip itu. Sekarang mungkin kelihatannya hanya hal-hal yang kecil-kecil, tapi pasti itu akan bertambah. Bahkan tidak cukup hanya itu, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Bahwa dunia akan membenci kamu pada hari-hari terakhir. Dunia akan membenci kamu, dan itu juga sudah jelas Tuhan Yesus katakan, dan dia ingatkan supaya jangan kita heran, gak usah surprise. Kenapa dunia benci? Karena dari dulu dunia ini sudah terlebih dulu membenci Yesus. Dunia membenci kita karena kita bukan dari dunia ini, melainkan Tuhan Yesus sudah memilih kita dari dunia ini. Itu sebabnya dunia sangat membenci kita, karena kau bukan milik dunia. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya orang akan membunuh kita dan menyangka bahwa melakukan itu mereka berbuat bakti kepada Allah mereka. Dan itu mereka lakukan karena apa? Karena mereka tidak mengenal Elohim dan Yesus. Jadi saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ada satu beda, orang Kristen dan pengikut Kristus, saudara. Pengikut Kristus adalah orang yang ada Kristus di dalamnya. Terjadi perubahan dalam hidupnya. Tapi orang Kristen, banyak orang Kristen, hidupnya tetap sama. Cara hidup mereka tetap sama. Sedangkan Yesus katakan, siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Ada perubahan yang sangat mendasar. Jadi saudaraku, jangan hanya jadi orang beragama Kristen, tetapi jadilah pengikut Kristus. Jadilah anak Elohim. Sebab semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Haleluya. Yaitu mereka yang percaya akan namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging, bukan dari darah, bukan pula secara jasmani, tapi dari Elohim. Itu sebabnya Yesus berkata, perhatikan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Banjir, angin datang, rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu karang. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Yesus katakan, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Saudara, kalau dikatakan Yesus, setiap orang yang mendengar perkataanku
Perkataan yang mana? Saudaraku, sebelum Yesus berbicara tentang perumpamaan ini, dia berbicara dengan sangat keras. Bukannya orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudaraku, kalau engkau hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja yang tidak pernah berubah, tidak pernah mendengar suara Kristus dan melakukannya, engkau akan berakhir seperti orang yang bodoh itu. Itu sebabnya saudaraku, jadi pengikut Kristus, tinggal di dalam Kristus. Sebab ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita akan berbuah banyak. Tetapi kalau kita di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Jadi siapa tinggal di dalam Kristus, maka tidak akan pernah tergoncangkan, sebab Kristus ada di dalam dia yang selalu memberikan kekuatan. Jadi kekuatan itu dari Kristus. Kekuatan itu dari pokok anggur itu, bukan rantingnya. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Kristus yang membuat engkau menjadi kuat. Amin. Baik, saudaraku, kita akan baca satu ayat dari kitab Ibrani. Ya, sebentar. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang mulai dari ayat yang ke-24. Demikian bunyinya, saya bacakan. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Elohim di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Perhatikan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku, kita nggak usah heran atau terkejut atas semua apa yang telah terjadi di saat-saat seperti ini. Karena apa? Elohim sendiri berkata bahwa dulu dia menggoncangkan bumi. Pada waktu Elohim berbicara kepada Musa di hadapan bangsa Israel, dia suaranya menggoncangkan bumi. Dikatakan di situ kaurat meot, artinya menggoncangkan dengan kuat. Suaranya menggoncangkan dengan kuat. Tetapi sekarang Elohim dalam nama Tuhan Yesus akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Langit di sini adalah tempatnya roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Jadi bahkan langit pun digoncangkan oleh Tuhan. Bagaimana? Dengan hanya suara Yesus yang sudah menang di atas Golgota, di mana dia katakan it's finished, dan maut dikalahkan. Di sanalah maut atau iblis itu tergoncang. Iblis gemetar setiap saat kita berbicara tentang pengorbanan Kristus bagi pendamaian kita. Iblis gemetar dan iblis lari dari kehidupan kita. Dia akan lari dari keluarga kita. Tuhan Yesus sekarang ini ada di tahta Elohim atau di Ruang Maha Kudus, saudaraku. Setiap kali orang pertama percaya kepada Yesus, maka darah Yesus berbicara lebih kuat lagi. Darah itu berbicara lebih berkuasa daripada darah manusia. Darah Habel berbicara hanya untuk menuntut pembalasan. Tapi darah Yesus, dia akan berkata kepada Bapa, Bapa, aku memang telah mati baginya, dan aku mau engkau mengampuni
dan menghapus dosa-dosanya sekarang ini juga. Detik itu juga orang tersebut rohnya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, ucapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi saudaraku, goncangan ini terjadi juga untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus menggoncang seluruh dunia ini supaya setiap apa yang dibangun berdasarkan hikmat, berdasarkan kekuatan manusia hancur. Bahkan perhatikan, para cendekiawan, engkau tahu, engkau bisa mendengar dari setiap mass media, cendekiawan, para ahli yang hebat di dunia ini menyerah. Perhatikan itu. Mereka menyerah, mereka katakan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan mereka kembali berusaha mencari Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau banyak melihat di mass media bagaimana orang berlutut memanggil nama Yesus di jalan-jalan. Mereka berlutut, mereka merendahkan diri. Di Italia mereka merendahkan diri, mereka berlutut, mereka memohon Tuhan untuk menyembuhkan negeri mereka. Dan juga ada satu orang kongres dari Amerika. Dia bernama kalau tidak salah Randy Weber. Dia seorang anggota kongres dari Texas. Dia berdoa, dia menangis di hadapan seluruh anggota kongres, meminta pengampunan Tuhan atas kesalahan yang telah dibuat oleh bangsa Amerika. Mereka membuang firman Tuhan dari sekolah-sekolah. Mereka mengalihkan hal-hal yang rohani kepada hal-hal yang teknologi yang luar biasa. Disitulah dia minta ampun kepada Tuhan. Dia katakan, ampuni kami Tuhan. Kami sudah membuang firman Tuhan dari sekolah-sekolah. Saudaraku, semua ini Tuhan izinkan agar terlihat apa yang dapat digoncangkan dan apa yang tinggal tetap, yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, satu ilustrasi, seandainya Anda berada di satu gedung yang sangat tinggi, dan Anda berada di tingkat yang cukup tinggi, kemudian tiba-tiba gedung itu bergoncang. Kira-kira apa yang akan saudara perbuat? Engkau pasti lari, turun ke bawah, dan keluar dari gedung itu, betul? Nah, ketika Anda keluar dari gedung, dan melihat ke gedung itu, tiba-tiba gedung itu runtuh. Kira-kira Anda akan bersyukur atau tidak atas goncangan tadi? Tentu engkau akan berkata, wah, syukurlah. Karena goncangan itu, aku bisa keluar dari gedung. Sebab, kalau engkau tidak keluar, kalau tidak ada goncangan, berarti engkau masih ada di dalam gedung itu. Amin. Itu sebabnya saya katakan, banyak sekali kita salah di dalam mengandalkan perlindungan di dalam kehidupan kita. Kita membangun kehidupan kita pada fondasi yang labil. Contoh, ketika Anda berjumpa dengan mungkin salah seorang teman baikmu yang baru saja menikah, dan karena penasaran, kita bertanya, wah cerita dong bagaimana sampai kamu menikah, karena sebelumnya kami nggak tahu kalau kamu punya pacar. Lalu dia berkata, ya kami menikah karena permintaan dari orang tua kami, jadi kami menikah. Saudaraku, dia mendirikan pernikahannya di fondasi yang labil. Fondasi yang tidak kokoh. Seharusnya, kalau dia bilang kami menikah karena Tuhan yang mempertemukan kami, wow, dia berada di atas fondasi yang kokoh. Mungkin saat ini engkau membangun kehidupanmu, keuanganmu, hartamu, kesehatanmu pada hikmat dunia.
Mungkin keuanganmu engkau andalkan kepada investasi atau kepada pembelian saham-saham seperti itu. Mungkin kesehatanmu engkau pikir kalau aku melakukan gym atau aku melakukan treadmill setiap hari aku akan sehat. Perhatikan saudaraku, itu sama dengan engkau membangunnya pada fondasi yang labil. Seharusnya engkau taruh kesehatanmu bukan pada treadmill, tapi kepada Yesus, kepada Elohim. Dia yang membuat engkau sehat. Engkau bisa sehat, itu sebabnya engkau bisa berlatih treadmill. Demikian juga dengan keuanganmu. Kalau dunia berkata, wah engkau harus menginvestasikan uangmu dalam investasi ini dan itu. Tapi kalau firman Tuhan hanya katakan satu hal, berikan perpuluhan dan ucapan syukur kepada Bapa, maka keuanganmu tidak akan pernah goncang. Haleluya, kesehatanmu tidak pernah goncang. Banyak saudaraku, saya berjumpa dengan teman-teman saya yang jauh lebih muda. Saya masih muda, tapi ini jauh lebih muda. Dia katakan begini kan, hati-hati, ya harus latihan, kita harus banyak nge-gym, kita harus banyak treadmill supaya tubuh kita sehat. Tapi saya katakan, Tuhan, kesehatanku itu dari Engkau. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh, oleh bilur-bilurmu aku sehat. Dan setiap kadang-kadang kita kalau merasa, aduh kok sakit sebelah sini ya, dan iblis mulai masuk, jantung tuh, jantung. Kita tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh. Dan saudaraku, banyak teman-teman saya yang jauh lebih muda, lebih dulu berangkat daripada saya. Karena apa? Saya hanya berharap bersandar pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita jauh sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, kita itu adalah anak Elohim. Kita hanya hidup bersandar kepada Kristus. Kalau kita baca di ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur kepada Elohim dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saudaraku, Tuhan, puji Tuhan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka itu berarti kita membangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu siapa? Yesus sendiri. Maka kehidupanmu tidak akan tergoncangkan. Keuanganmu, keluargamu, pernikahanmu tetap teguh, tidak tergoncangkan. Tuhan mau semua apa yang ada di dalam kehidupanmu tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Haleluya. So, turn your eyes upon Jesus. Saya suka lagu itu. Turn your eyes upon Jesus. Itu lagu yang begitu sangat membangun. Dan ketika engkau mengarahkan pandangan wajahmu kepada Yesus, fokus hanya kepada Yesus, dan hanya mengandalkan Yesus di dalam segala aspek kehidupanmu, maka engkau tidak akan pernah roboh. Walaupun badai, topan datang menerpa, walaupun banjir datang menghantam kehidupanmu, maka engkau akan tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.